Anak laki-laki ditangkap karena mencuri kotak tukang sepatu. Namun, dia tertangkap. Adegan ini kebetulan dilihat oleh orang kaya yang lewat. Saat tukang sepatu bersiap untuk memukul anak laki-laki, orang kaya segera bersuara untuk menghentikannya. Lalu dia berlari mendekat, menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Dan tukang sepatu melihat dia berpakaian rapi dan mengendarai mobil mewah. Langsung mengubah sikapnya. Dia ingin mengambil kotak saya secara gratis. Biarkan saya menangkapnya, saya tidak. Saya tidak mencuri barang. Kamu seorang anak kecil dan tidak memakai sepatu kulit. Untuk apa kamu butuh kotak sepatu kulit? Saya tidak ingin mencari makanan di tempat sampah. Saya ingin membersihkan sepatu orang lain. Berbisnis sendiri untuk menghasilkan uang. Orang kaya mendengar itu, segera mengeluarkan 100 yuan, membantu anak laki-laki membeli kotak ini. Dan tukang sepatu akhirnya berhenti dan berbalik pergi. Setelah melihat semua orang pergi, anak laki-laki segera mengucapkan terima kasih kepada orang kaya. Dan orang kaya itu mengeluarkan dari saku sebuah jam saku emas, lalu memberikannya kepada tangan anak laki-laki, memberitahunya bahwa ini adalah investasi untuknya. Dan jam saku ini sebagai tanda antara mereka. Di masa depan, tidak peduli bagaimana keadaan anak laki-laki itu, dia bisa menggunakan tanda ini untuk mencarinya. Anak laki-laki itu segera mengingatnya setelah mendengar. Dan sejak saat itu mengingat kebaikan orang kaya kepadanya. Dalam hati, dia berjanji bahwa dia pasti akan membalas budi kepadanya. Sekejap, 20 tahun telah berlalu. Anak laki-laki dari tahun itu tidak mengecewakan harapan orang kaya. Ternyata, memanfaatkan kotak sepatu yang dibeli orang kaya untuknya. Berjuang, menjadi orang terkaya yang terkenal di daerah itu. Juga mendirikan yang terbesar di seluruh negeri, Drup Sepatu Zou. Dia yang telah sukses dan terkenal, kini ingin membalas budi orang kaya, tetapi sulit untuk menemukan jejaknya. Jadi, dia terus mencari jejak dari mana mungkin nama. Pada hari itu, anak laki-laki mendengar asisten berkata, ketua perusahaan logistik, Hu Wanjin, selalu ingin mencarinya untuk berkolaborasi. Namun wajah anak laki-laki, perusahaan ini memiliki reputasi yang tidak baik, penggemar komik yang aneh. Jadi dia ingin menolak untuk menggambar komik, menggambar dengan hangat. Namun saat itu asisten berkata lagi, ini adalah Hu Wanjin, datang dari gelar yang sama dengan orang kaya. Mungkin mereka akan saling mengenal. Mendengar ini, anak laki-laki itu setuju untuk bekerja sama dengan mereka. Kerjasama perusahaan. Jadi dia meminta asisten untuk mencarinya, menanyakan apakah dia mengenal orang kaya itu. Dan yang dia tidak tahu adalah, orang kaya itu pada tahun itu, kini sudah bangkrut, mengalami penyakit kaki. Pada hari itu dia datang ke rumah sakit, bersiap untuk membayar biaya medis istrinya.